Apa yang membuat pemerintah mewajibkan sekolah untuk menjalankan program 15 menit membaca buku non-pelajaran sebelum jam pembelajaran dimulai setiap hari? Apa latar belakang kebijakan tersebut? Buku apa yang dibaca siswa? Lalu apa yang harus dilakukan guru saat siswa membaca? Sobat Literasi, pada episode kali ini kita akan membahas tentang program 15 menit membaca. Salam literasi. Sobat Literasi, kita semua yakini bahwa membaca buku cerita seperti novel, puisi, atau cerpen dapat menumbuhkan karakter dan nilai-nilai baik dalam diri siswa. Karena dalam sebuah cerita ada pesan-pesan baik atau nilai-nilai yang diberikan atau ditanamkan dari penulis kepada pembacanya. Problemnya adalah siswa tidak punya banyak waktu untuk membaca. Di sekolah, waktu mereka habiskan untuk membaca buku pelajaran. Di rumah, waktu juga mereka habiskan untuk mengerjakan PR atau melakukan hal-hal lain yang dianggap lebih penting daripada membaca buku. Problem lainnya adalah tidak semua siswa punya buku untuk dibaca. Pemerintah mewajibkan sekolah untuk mengalokasikan waktu minimal 15 menit kepada siswa untuk membaca buku non-pelajaran. Tentu saja ini bukan sebuah program yang baru. Sudah lama di banyak sekolah menjalankan program 15 menit membaca. Tapi yang dibaca adalah kitab suci. Apakah itu Al-Quran atau kitab suci yang lainnya. Keberadaan program yang sudah berjalan sejak tahun 2016 ini tidak menafikan atau menghapus program yang sudah ada di sekolah. Umumnya sekolah yang sudah menjalankan program 15 menit membaca kitab suci juga menambah waktu atau durasi bagi siswa untuk membaca buku non-pelajaran selama 15 menit. Mungkin Sobat Literasi bertanya-tanya, kenapa jumlahnya 15 menit, tidak 10 menit, 20 menit, bahkan 1 jam. Nah, problem itu sebenarnya bukan pada durasi, melainkan pada kebiasaan membacanya. Lebih baik membaca 15 menit, tapi setiap hari daripada 1 jam, tapi seminggu sekali atau 2 kali. Kegiatan membaca sebaiknya dilakukan setiap hari, ya, meskipun waktunya atau durasinya hanya sekian menit. Semakin sering anak membaca, semakin bagus, semakin banyak nilai yang dia dapatkan dari buku yang dia baca. Tentu saja, buku-buku yang ada di sekitar dia adalah buku-buku hasil pemikiran dan gagasan terbaik dari para penulisnya. Berikutnya adalah mengenai waktu. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015, sekolah mewajibkan siswa untuk baca buku selama 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Sebenarnya waktunya fleksibel saja sih, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Bisa saja sekolah menjalankan program tersebut sebelum jam pelajaran dimulai, atau bisa juga diletakkan sebelum atau sesudah jam istirahat, atau kalau mau sebelum pulang sekolah. Jadi fleksibel saja. Lalu buku apa yang baik untuk dibaca oleh siswa? Tentu saja buku-buku yang berguna untuk dirinya, yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan wawasannya. Mungkin ada pertanyaan di sini, bagaimana kalau yang buku yang dibaca adalah komik? Ya nggak masalah, asal komik tersebut bisa memberi mereka wawasan yang luas, pikiran yang terbuka, dan ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam komik tersebut. Ya, tentu saja di sini diperlukan peran seorang guru dalam menilai sebuah buku yang baik untuk dibaca oleh siswa. Buku tersebut bisa buku fiksi atau buku non-fiksi, ya, seperti ensiklopedia atau pengetahuan umum lainnya. Lalu kegiatan apa yang perlu dilakukan setelah membaca? Umumnya guru mewajibkan siswa untuk membuat rangkuman. Tentunya kita tidak berharap bahwa rangkuman itu isinya adalah hasil bacaan siswa plek. Oleh karena itu, guru wajib mengajarkan siswa bagaimana membuat rangkuman yang benar. Sebelum itu, guru juga wajib mengajarkan kepada siswa
Bagaimana cara membaca yang benar? Sebelum merangkum, guru juga bisa menyalakan siswa untuk menceritakan hasil bacaan mereka di depan kelas. Lalu, murid yang lain kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Guru pun juga bisa bertanya mengenai hal-hal yang ada dalam bacaan siswa tersebut. Apakah itu tokohnya, pesannya, lalu nilai-nilai apa yang didapat sang siswa dari buku yang dia baca. Sobat literasi, kegiatan literasi tidak sekedar membaca. Ada kegiatan lain yang juga bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan literasi. Apa itu? Misalnya nonton film. Ya, banyak sekali pesan yang bisa kita dapatkan dari sebuah film. Ya, kita bisa memvariasikan kegiatan 15 menit membaca tersebut dengan nonton film. Ya, tentu saja film yang pendek. Banyak sekali film pendek yang bisa kita lihat misalnya dari YouTube. Setelah kita menonton bareng, lalu kita diskusi apa sebenarnya isi film tersebut, bagaimana penokohannya, bagaimana alur ceritanya, bagaimana konfliknya, bagaimana pesannya. Yakinlah mereka siswa akan senang untuk mengulas film yang mereka sukai. Selain film, apalagi mendiskusikan lirik lagu. Lirik lagu itu tentu saja bisa dipilih lirik lagu yang sesuai dengan usia siswa. Nah, jangan misalnya lagu-lagu yang tentang percintaan yang tidak sesuai dengan usia siswa. Sebelum mengulas lagu, bisa saja guru mengajak siswa untuk bernyanyi. Mereka diminta untuk menyanyikan lagu. Ada yang bisa main gitar, gonjreng-gonjreng. Ada yang bisa main seruling, ditiup saja. Sebelum mendiskusikan lirik lagu, guru bisa menawarkan atau bertanya kepada siswa, lagu apa yang ingin diulas atau didiskusikan. Nah, guru juga bisa mengajak siswa untuk memainkan lagu yang ingin diulas. Jadi dalam sebuah kelas, guru bisa bernyanyi bersama-sama dengan siswa, lalu dilanjutkan dengan mendiskusikan lirik lagu. Apa pesan lagu tersebut? Nilai-nilai apa yang bisa diambil oleh pendengarnya? Sobat literasi, kegiatan literasi merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan, tergantung dari inovasi dan kreativitas guru. 15 menit membaca bukan sekedar program yang rutin atau ritual dijalankan untuk sekadar memenuhi kewajiban. Mari kita hiasi program 15 menit membaca menjadi program literasi yang membuat siswa tertarik dan bergairah sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya. Terus semangat, terus membaca, terus berprestasi, dan salam literasi.